Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Trunks yang telah melakukan latihan keras langsung bertarung melawan Lada tanpa memastikan apa yang sudah terjadi saat ini. Pada akhirnya, pertarungan mereka cuma berjalan sia-sia saja karena Lada bukanlah makhluk jahat. Tiba-tiba semuanya merasakan sesuatu yang sangat buruk, di mana dua makhluk jahat sebelumnya kini sedang melakukan suatu rencana berbahaya. Mereka menggunakan mesin peninggalan Dr. Gero untuk menyerap sesuatu. Kemudian Paruka datang membawa seseorang yang sepertinya kita tahu siapa orang tersebut. Benar saja, Paruka membawa Yamcha pada bos makhluk itu. Entah gimana ceritanya, padahal sebelumnya Yamcha bisa mengalahkan Paruka. Tapi sekarang Yamcha yang malah diayam-ayamin sama makhluk tersebut. Nah, setelah itu si Yamcha ini langsung dilempar sangat keras sampai tubuhnya terhempas melayang menghantam dinding markas itu. Begitulah kisah Yamcha bersinar di awal, tapi tiba-tiba aja udah jadi tawanan musuh. Dan di sini Paruka menjelaskan alasan dia bisa menangkap Yamcha karena lore kita ini lagi lengah cuy. Selain itu, Paruka ini menggunakan sebuah teknik penyegelan yang dia tegaskan bisa bekerja dengan sempurna. Paruka juga minta maaf atas tindakan gagal dia sebelumnya. Dan dengan menangkap Yamcha, ini adalah balasan untuk menebus segala kesalahannya. Dan saat ini, mesin itu masih terus mengoperasikan segala sesuatu tentang kebutuhan mereka. Rencana mereka sudah hampir mencapai akhir. Sedangkan untuk lore kita, dia nampak sama sekali nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Yamcha merasa frustasi dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sedikit saja Yamcha menggerakkan tangannya, Yamcha sontak merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dengan demikian, Yamcha nggak bisa berbuat apapun kecuali menunggu bantuan dari para Z-Factor. Tentunya Yamcha merasa cemas dengan apa yang dia rasakan saat ini. Sedangkan mesin itu kini sudah menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Makhluk itu segera jalan mendekatinya dengan perasaan senang dan penuh kegembiraan. Kemudian makhluk itu membuka semua pakaiannya dan seperti nyemplung ke dalamnya. Dia akhirnya merasa puas karena nggak akan pernah berada di bayang-bayangi rasa ketakutan lagi. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka impikan selama ini. Setelah itu, makhluk itu mengarahkan tangannya dan menembakkan sesuatu pada Yamcha. Yamcha yang gak bisa bergerak tentu terkena hantaman serangannya hingga hampir kehilangan kesadarannya. Makhluk itu seperti ingin menjadikan Yamcha sebuah eksperimen pada mesin yang sedang mereka proses. Di sini, Yamcha berusaha mendapatkan kesadarannya kembali dan akan melawan apapun yang ingin makhluk itu lakukan. Namun, makhluk itu menghilang dari pandangannya, yang hal ini membuat Yamcha penasaran di mana makhluk itu. Dan kemudian, makhluk itu muncul tiba-tiba dan berhasil menusuk tubuh Yamcha dengan sangat brutal. Yamcha yang memang belum bisa bergerak bebas, tentu nggak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangan ini. Dia melihat ke perutnya dan nampak syok dengan apa yang dilakukan makhluk itu. Tapi nggak dapat melakukan apapun dengan kondisinya sekarang. Dan gak berhenti sampai situ, makhluk itu melakukan sesuatu lagi dengan menyerang dan mencabik-cabik bagian dalam tubuhnya. Yamcha yang merasakan kesakitan semakin gak berdaya dengan siksaan ini. Selain itu, Yamcha melihat makhluk itu seperti Dr. Gero namun berbeda versi. Apakah makhluk itu adalah reinkarnasi dari Dr. Gero atau Dr. Gero telah dibangkitkan kembali? Untuk Paruka, dia senang melihat ketuanya berhasil membuat Yamcha tidak berdaya. Tapi kemudian Yamcha berteriak sangat kencang. Dia berusaha melepaskan diri dari segel yang mengekang tubuhnya. Namun lagi, makhluk itu muncul di hadapannya dan bersiap akan melakukan pukulannya. Terbukti Yamcha terkena pukulan makhluk itu hingga tubuhnya terpental melayang jauh ke desa Konoha. Namun di saat tubuhnya akan menghantam batu, seseorang datang menyelamatkannya. Yamcha berhasil diselamatkan, yang rupanya Goten datang tepat waktu. Melihat hal itu, Yamcha teringat dengan perkataan Master Roshi dulu. Dan hal ini membuat Yamcha merasa tidak menyangka kalau Master Roshi akan muncul dalam pikirannya. Selain Goten, Lada, Tapion, dan Trunks juga ternyata datang untuk memulai pertarungan mengalahkan makhluk tersebut. Di sini, Lada langsung menunjukkan kemarahannya karena sudah lama mencari makhluk itu yang sudah menjadikannya kambing hitam.
Makhluk itu langsung mengenal kalau Lada dan Tapion adalah anak dari Kaisar Gin yang sudah lama dia hancurkan. Karenanya, makhluk itu menegaskan kalau mereka juga akan dia bunuh sama halnya seperti ayah mereka. Mendengar semua itu, Lada dan Tapion gak bisa menahan kesedihan dan kekesalan mereka. Jadi, keduanya sepakat bekerja sama menyerang makhluk itu untuk membalas dendam. Mereka nggak akan biarkan bumi bernasib buruk seperti dunia mereka sebelumnya. Sedangkan untuk Goten dan Trunks, mereka melihat ada Paruka di sana. Jadi, mereka juga bekerja sama mengalahkan Paruka yang sebelumnya sudah membuat Yamcha ditangkap. Saat ini, semuanya melakukan pertarungan mereka di mana Tapion bertarung sengit melawan makhluk itu. Untuk Lada, dia menjadi support dengan menyerangnya di saat makhluk itu lengah. Pertarungan mereka nampak berjalan dengan sangat brutal, menghasilkan ledakan di mana-mana. Tapi di sini, makhluk itu bisa menandingi kekuatan Tapion cuma menggunakan satu tangan aja. Karena satu tangannya lagi sedang memegang kristal penting yang sebelumnya mereka bicarakan. Di tempat lain, Piccolo memanfaatkan kesempatan ini untuk berusaha menyembuhkan Yamcha kembali. Yamcha telah mendapatkan luka fatal yang bisa membunuhnya jika terlambat diobati. Tapi karena nggak memiliki kacang senju dan bukan seorang healer, Yamcha cuma bisa membalut tubuhnya pakai perban. Merasa kondisinya semakin buruk, Piccolo segera menghubungi Dende agar Dende datang menyembuhkannya. Jadi Dende segera berpamitan dengan Mr. Popo bahwa semuanya sekarang sedang membutuhkan bantuannya. Namun Mr. Popo segera menghentikannya. Dia menjelaskan Dende harus tetap dalam posisi aman karena bola naga tergantung gimana hidup Dende. Jika Dende mati, maka bola naga akan menghilang. Tan Shihan yang gak mau semuanya menjadi kacau segera pergi duluan. Dia melewati menara Korin untuk mendapatkan kacang senju. Dan beruntungnya Korin masih punya satu cadangan senju tersisa. Dia segera memberikannya demi Yamcha bisa selamat. Entah gimana alasannya, stok kacang senju bisa selalu habis bukan? Tapi dalam Dragon Ball Kid, kita sudah pernah diperlihatkan kalau Yajirobe selalu menghabiskan kacang senju. Di pertarungan sendiri, Tapion dan Lada sama sekali nggak bisa mengalahkan kuatnya makhluk itu. Mereka sekarang telah dibuat babak belur tidak berdaya lagi. Lalu, makhluk itu memberitahu ketika dia membunuh ayah mereka memohon untuk tidak menyakiti Tapion maupun Lada. Meski Tapion hanyalah anak angkat, tapi Gin ayahnya sangatlah menyayanginya. Kemudian, makhluk itu menginjak kepala Tapion hingga digesekkan dengan tanah. Dan makhluk itu katakan sebenarnya nggak ingin membunuh ayah mereka kalau ayah mereka memberikan apa yang dia mau dengan benar. Selagi makhluk itu berbicara, Lada manfaatkan kesempatan untuk menarik tubuh Tapion dan melemparkannya ke belakang. Tapi mereka tetap sudah kehabisan banyak tenaganya. Makhluk itu melanjutkan kalau pasukan ayah Lada dulu mengkhianati mereka dan menghancurkan kota-kota mereka. Itulah pemicu kenapa mereka menjadi dendam. Karenanya, makhluk itu akan melakukan hal yang sama pada siapapun, bahkan bumi yang tidak memiliki hubungan apapun. Tapion dan Lada masih mendengarkan ucapan makhluk itu dengan penuh ketidakpercayaan. Di tempat lainnya, Paruka masih terus menahan gempuran duo maut Trunks dan juga Goten. Tapi dengan gerakan tipuannya, makhluk itu berhasil menghindari pukulan keduanya. Sementara Yamcha masih dalam keadaan yang tidak baik. Yamcha masih melihat pertarungan mereka sambil mendengarkan nasihat Master Roshi di dalam pikirannya. Saat ini, Yamcha sudah benar-benar berada dalam hidup mati di mana pikirannya mengambang kemana-mana. Kemudian, Yamcha memaksakan tubuhnya untuk bangun dan segera berteriak sangat kencang. Yamcha nggak mau terpuruk seperti ini di saat semuanya berjuang untuk melindungi bumi. Melihat hal itu, Piccolo nggak tinggal diam. Dia segera menopang tubuhnya dan membantunya untuk bangun. Saat ini, baik Goten maupun Trunks masih terus menggencarkan serangan mereka masing-masing. Bagaimanapun caranya, mereka harus bisa mengalahkan Paruka. Keduanya melakukan putaran mengelilingi makhluk itu untuk mencari kesempatan menyerang. Sedangkan Tan Shihan akhirnya datang tepat waktu, di mana ini adalah kesempatan yang harus segera mereka gunakan. Karena dengan adanya Yamcha, pertarungan pasti akan jadi berbalik, bukan? Tan Shihan segera memberikan kacang senju pada Yamcha untuk segera memakannya. Jadi Yamcha segera memakannya karena dia ingin segera membantu yang lainnya. Sementara Tapion juga masih berusaha keras agar bisa mengenakan pedangnya ini pada tubuh makhluk itu.
Lada yang belum kalah juga membantu dengan melemparkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi. Makhluk itu yang panik segera berlari kencang untuk menghindari semuanya. Dan terbukti dia bisa melewati semua serangan dengan sangat mudah sekali. Tidak ada satu laser pun yang berhasil mengenainya. Namun semua itu ternyata hanyalah tipuan. Aslinya Lada muncul di belakang makhluk itu yang sontak membuat makhluk itu tidak berdaya. Dan di situ Lada berhasil menghempaskan makhluk itu dengan tendangan super kerasnya. Melihat makhluk tersebut, Tapion gak bisa menahan rasa bahagianya di mana dia senang pada apa yang Lada lakukan. Makhluk itu nampak mendapatkan luka yang cukup parah. Dia sampai mundur ke belakang tapi gak menghentikannya dalam pertarungan ini. Sebaliknya, makhluk itu ingatkan kalau Lada seharusnya harus melindungi relik. Tapi sekarang, setelah kehancuran peradaban yang gak terhitung jumlahnya, makhluk itu beritahu Lada akan membawa beban semua kehidupan yang tidak bersalah. Lada dituduh sebagai dalang kehancuran oleh semua orang. Tapion sontak berteriak meminta Lada untuk tidak terhasut ucapan makhluk itu. Di sini, Lada menghela napas panjang menelaah perkataan makhluk itu yang menyudutkannya. Makhluk itu melanjutkan kalau bangsa Lada dulu menyerang dunia mereka untuk mengambil kristal. Setelahnya, ayah Lada menggunakan portal untuk menjaga kristal itu jauh dari bangsa makhluk Osirian, yang membuat rencana Osirian tertunda untuk ribuan tahun. Dan sekarang, sebagai penerus bangsa Osirian, makhluk itu akan membalas apa yang sudah bangsa Lada lakukan. Di sini, Lada yang tidak terhasut menegaskan kalau ayahnya adalah pria yang baik. Dan seorang pria yang baik memang harus melakukan hal-hal buruk demi nama yang lebih besar. Bagi Lada, ayahnya adalah seorang penakluk. Dia tidak melunak, dia tumbuh dan dia belajar sama sepertinya. Karena itu, demi nama ayahnya, Lada nggak akan biarkan makhluk itu mencapai rencana busuknya. Kemudian, Lada segera melakukan serangannya lagi. Dialah yang akan buat makhluk itu membayar semuanya. Namun, dengan tersenyum, makhluk itu tegaskan kalau Lada sudah terlambat. Makhluk itu menekan tombol di mesin sebelumnya yang tiba-tiba terjadi sebuah ledakan luar biasa dahsyat. Dari awan hitam, petir menyambar kemana-mana, menghasilkan suasana yang begitu sangat mencekam. Semuanya merasa sangat terkejut dan penasaran apa yang sebenarnya sedang makhluk itu lakukan. Makhluk itu sangat begitu senang bahwasanya setelah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, rencana mereka akhirnya berhasil. Dan di belakang makhluk itu ada sebuah portal yang tiba-tiba muncul makhluk sangat besar. Tapi tiba-tiba monster itu malah mencekik makhluk itu hingga membuatnya tidak berdaya. Semua G-Factor juga makin penasaran ada apa sebenarnya ini. Dan dengan sangat brutal, monster itu menghancurkan tubuh makhluk itu hingga hancur berserakan. Untuk Paruka, dia sungguh tidak menyangka setelah melihat monster itu. Dan di sini akhirnya terungkap kalau sebenarnya tujuan mereka hanyalah membuka portal supaya pasukan mereka bisa lewat dan menyerang bumi. Tapi tidak disangka kalau makhluk inilah yang akan muncul. Dikatakan makhluk itu bernama Akuma dan hanya diketahui sebagai mitos atau tidak nyata. Namun setelah melihat fakta yang terjadi, Paruka sungguh merasa sangat ketakutan. Sementara para Z-Factor masih belum mengetahui siapa sebenarnya monster Akuma. Namun, merasakan hawa bahayanya sangat besar, mereka semua segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk pertarungan habis-habisan. Akuma nampak memanggil pasukannya. Yang dari bumi, muncul beberapa portal dimensi lain. Portal dimensi yang muncul di atas kota barat mengeluarkan salah satu pasukannya. Makhluk tersebut memiliki rupa yang sangat seram. Dan sepertinya bumi benar-benar masuk ke dalam bahaya besar. Sementara, Bula yang masih berusia anak-anak kini sudah melakukan latihan keras di ruangan khusus. Sebuah alarm kemudian berbunyi, ada seseorang yang minta Bula keluar. Jadi Bula keluar, yang rupanya itu adalah Maron anak Krilin. Maron memperlihatkan kekacauan yang sedang terjadi di kota barat. Dan mereka segera berlari untuk memberitahukan semua ini pada Bulma. Setelah menunjukkannya pada Bulma, si Bulma segera menelpon para Z-Factor yang tersisa. Tapi Bulma nggak tahu kalau banyak G-Factor sedang bertarung saat ini. Sedangkan Krilin dan 18 juga sedang bertarung dengan makhluk pengacau. Dia sambil mengangkat telepon Bulma dan menjelaskan sebelumnya Krilin dan 18 sedang mengadakan pesta, namun mereka melihat kekacauan yang makhluk itu buat.
18 juga minta Bulma menjaga Maron dan jangan membiarkannya keluar rumah. Namun, di saat Bulma menoleh, Maron dan Bula sudah kabur dari ruangan itu. Di situ, Bulma sontak menjadi panik dan yakin kalau Bula dan Maron pasti pergi ke tempat kekacauan terjadi. Lalu, bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah mereka dapat mengalahkan makhluk yang dikatakan mitos tersebut? Tapi, karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu setelah chapternya rilis ya. Nah, buat yang punya rekomendasi anime atau manga seru lainnya untuk selingan waktu, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.